Jadi beliau bernama Lukman Khan yang berkali-kali datang ke Indonesia. Orang yang tinggi besar dan suka basket. Beliau menceritakan tentang apa efek apa yang kita lakukan terhadap tubuh. Jadi suatu kejadian di Mesir, Bapak Ibu, saat itu ada seorang bapak yang mengaku sakit jantung. Beliau mengalami kardiomegali namanya, pembengkakan jantung. Orang yang bengkak jantung itu aliran darahnya nggak cukup, terlihat wajahnya yang pucat, orangnya lemah. Diperiksa rupanya ada bengkak jantung, ada aliran darah yang tidak sempurna ke seluruh tubuh. Maka dokter di Mesir pada saat itu tidak punya ahli yang lengkap, maka beliau dirujuk ke Inggris. Sampai di Inggris diperiksa, sama kardiomegali, pembengkakan jantung. Ada katup jantung yang tidak pas menutup dan membuka, sehingga aliran darah tidak bisa semua terisi. Wajah pucat, bibirnya pun agak hitam, wajah agak melengkung ke dalam, orangnya lemah. Maka dibuatlah satu intervensi. Apa intervensinya? Bedah jantung. Maka beliau berikan opsi, ini bedah jantung boleh dilakukan tapi dengan satu syarat. Bapak akan menghadapi dua potensial. Yang pertama bisa sembuh, yang kedua selesai, meninggal dunia. Maka beliau pikir-pikir, akhirnya beliau mengambil kesimpulan, yes, I am ready, saya siap. Tapi berikan waktu sekejap bagi saya untuk pulang ke Mesir, melihat terakhir keluarga saya. Maka beliau pun pulang ke Mesir. Dari bandara naik taksi ke rumah beliau. Dalam perjalanan menuju ke rumah, tiba-tiba qadarullah, di sebelah kiri beliau melihat ada seorang ibu tua sedang memungut botol aqua bekas, sama seperti tempat kita. Pagi-pagi, sore-sore ada orang-orang miskin kumpulkan bekas-bekas, barang-barang bekas jual. Beliau tersentak hatinya. Ada orang pagi-pagi, ibu tua yang susah bergerak, tiba-tiba mengambil botol bekas. Beliau katakan kepada supir taksi, Pak, berhenti sebentar, aku ingin jumpa ibu itu. Maka beliau pun buka pintu, jumpai ibu itu. Ibu, mana ta'mal huna? Apa yang kau buat wahai ibu di sini? Maka ibu ini menjawab, aku mengambil botol-botol bekas dan ini aku jual ke pasar karena sudah 3 tahun aku jual cucu tidak lagi merasakan daging. 3 tahun beliau punya cucu ingin cari makan daging tapi tidak sanggup beli. Maka hari itu beliau persiapkan hari demi hari mengumpulkan barang bekas, jual ke pasar, beli daging, nak bawa pulang ke rumah biar dirasakan cucunya yang tercinta. Tersentak hati bapak ini yang hari-hari makan daging seperti kelebihan. Bahkan kalau kita hari ini buka kulkas daging, di bawah tempat makan daging, apalagi kalau sudah menuju bulan-bulan kurban, daging luar biasa. Bahkan di mana-mana penyakit kita sudah semakin besar dengan penyakit jantung karena kelebihan makan daging. Ada orang yang nggak pernah lagi makan daging, merindukan daging tapi nggak selalu beli. Sampai nenek ini mengumpulkan barang-barang bekas. Tersentak hati bapak ini yang sakit jantung. Beliau katakan kepada ibu itu, ibu, sini ikut saya, ikut saya. Maka ibu ini pun dibawa ke dalam sebuah taksi. Taksi ini dia ambil arah balik, enggak lagi menuju ke rumah tapi ke pasar daging. Sampai di pasar daging beliau punya langganan. Beliau katakan kepada langganan, ini ibu saya, kapanpun dia datang, baik berikan dia. Kapanpun dia datang, bagi dia daging, masukkan ke dalam rekening saya, kapanpun. Maka ibu ini sangat bahagia. Beliau telah dijamin makan daging sepanjang hidupnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka berpisahlah dua manusia yang hebat ini. Beliau naik lagi ke taksi pulang ke rumah. Sampai di rumah bertemu dengan anak istrinya. Assalamualaikum. Istri menyambut dengan baik, anak pun menyambut dengan baik. Mereka duduk dan makan. Tiba-tiba istrinya mengatakan, wahai suamiku, belum pernah aku melihat wajahmu yang begitu ceria hari ini. Lihat Bapak Ibu, orang yang sakit jantung tadinya pucat, bibirnya hitam, tapi saat itu istrinya mengatakan, belum pernah aku melihat wajahmu yang begitu ceria hari ini. Ada apa? Suami mengatakan, mungkin aku bertemu dengan kalian, aku bahagia. Maka terjadilah interaksi berhari-hari sampai beliau mesti balik lagi ke Inggris. Datang waktu untuk operasi jantung. Ketika mau operasi, beliau diperiksa lagi.
Betapa terkejut dokter, semua dokter berkali-kali periksa, menemukan I have nothing of your. Kami tidak menemukan apapun di dalam jantungmu yang tadinya bengkak, yang tadinya ada katup jantung yang tidak pas menutup dan membuka. Kami tidak menemukan apapun lagi di situ. Allahu Akbar. Lalu dokter ini mengatakan, kemana kami berobat? Ke rumah sakit mana yang bisa menghilangkan penyakit jantung yang hampir nggak bisa disembuhkan? Yang kalau itu dioperasi 50-50. Allahu Akbar, Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Ahabbul a'malan Allah sururun tadkhulu fi qalbil muslim. Satu perkara yang paling Allah sukai adalah memasukkan rasa senang ke dalam hati orang lain. Bapak-bapak inilah pergerakan itu, Bapak Ibu. Jadi luar biasa. Jadi membahagiakan orang lain. Bahkan kata orang Barat, the true happiness comes when we are able to make other happy. Kebahagiaan sejati akan datang ketika kita mampu membuat orang lain bahagia. Maka hari ini kalau kita lihat di Mina, Bapak Ibu, bagaimana kondisi Mina? Saya menyaksikan, kita semua menyaksikan. Satu tilam kita berbagi 3. Tapi alangkah tidak ada rumput-rumputnya kita. Kadang-kadang tidur di dekat kaki orang, tapi kita ada kepala, dipadan oleh kepala. Ya Allah, ya salam. Satu tenda yang layak dihuni 100, kita huni 300, 400 dengan senyum gembira. Allahu Akbar. Di hotel, bagaimana saya melihat suami istri bergerak sebagai karom dan karom membagikan makanan kepada kawan-kawannya. Terlepas dia punya jabatan di kampung, tapi di sini sebagai karom dan karom mengantarkan makan kepada yang lain. Bukankah kata Nabi ada 4 perkara yang buat surga rindu kepada kita? Salah satunya adalah ta'am, memberikan makan kepada orang. Allahu Akbar. Jadi hari ini kalau kita sakit-sakit, obat yang pertama jelas berusaha minum obat, minum air yang banyak, makan buah. Tetapi satu sisi yang lain yang lebih penting adalah bahagiakan orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, ada satu cerita lagi Bapak Ibu tentang kondisi bahagia ini Bapak Ibu. Tapi sebelum itu saya ingin mengaitkan yang sebaliknya. Apa kejadian kalau kita sering marah-marah? Sering marah-marah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak terima dengan kondisi kamar yang kita pingin hidup AC, kawan nggak pingin hidup AC. Lalu kita protes. Bapak Ibu sekalian, ada satu penyakit sehingga Nabi mengeluarkan satu kalimat yang mungkin semua kita hafal. Apa kata Nabi? La taghdab wa la tarjana. Jangan marah, maka surga bagimu. Jangan marah, maka surga bagimu. Berarti ketika ada marah, itu akan datang neraka. Sebelum neraka sebenarnya, kita sudah merasakan neraka di sini Bapak Ibu. Dalam satu penelitian ditemukan orang yang marah. Bapak Ibu perhatikan, orang yang marah. Karena kita hari ini semua kita bisa bergerak karena ada pembuluh darah yang mengalirkan darah Bapak Ibu. Siapa yang memompa darah jantung? Kalau jantung berhenti, selesai semua kita. Begitu pentingnya jantung ini Bapak Ibu. Kalau jantung nggak punya tenaga, maka dia tidak akan mampu mengirimkan semua aliran darah. Masalahnya jantung juga perlu makanan. Maka di situ kadang Allah takdirkan satu pembuluh darah dari jantung balik lagi ke jantung. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi jantung ini pun punya makanan dia. Makanan Allah hadirkan dari jantung, keluar balik lagi ke jantung. Namanya arteri koronaria. Maka sering kita dengar penyakit jantung koroner. Kenapa penyakit jantung koroner? Tersumbatnya aliran darah dari jantung balik lagi ke jantung. Akhirnya jantung nggak cukup makan, nggak cukup makanan, yang membuat dia lemah memompa darah. Akhirnya yang lain nggak ada makan. Sama seperti hari ini kalau karam dan karum tidak bergerak, maka kita yang di kamar nggak ada makan, nggak ada yang bawa. Maka jantung itu fungsinya Bapak Ibu. Maka hari ini karam dan karum bagaikan jantung terhadap kita semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupanya Bapak Ibu, ketika marah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita marah dan kita memperlama marah kita, nggak ada upaya untuk mencari solusi supaya tetap tenang. Kata ahli bahwa ketika marah ini kita pelihara, itu akan terjadi hentakan-hentakan kecil dalam pembuluh darah itu Bapak Ibu. Hentakan-hentakan kecil ini akan menciptakan luka.
Luka, yang namanya luka pasti bertaruh, betul Bapak Ibu ya? Bertaruh. Dan taruh ini biasanya dia akan menggelembung. Akhirnya pembuluh darah itu, kalau itu ada pipa, maka ada gelembung di dalam. Semakin banyak gelembung, semakin sempit pembuluh darah itu. Apa yang buat gelembung itu? Marah Bapak Ibu. Orang yang marah akan timbul luka berparu-paru akan menimbulkan gelembung. Dia akan mempersempit pembuluh darah. Maka benar orang-orang yang marah dia akan terhubung dengan penyakit darah tinggi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu jaga perasaan. Sehingga kata Nabi untuk sehat itu ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi, jangan lemah. Usahakan jangan lemah Bapak Ibu. Usahakan untuk membuat kita jangan lemah, maka banyak makan, banyak minum. Usahakan cukup makanan. Yang kedua adalah la tahzan, jangan cepat sedih. Dan yang ketiga adalah la taqtab, jangan marah. Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita tahu bagaimana link antara sakit hati dengan sakit di badan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita lihat Bapak Ibu, di mana-mana negara berkembangnya Islam hari ini, itu gara-gara kebaikan yang dikeluarkan oleh para umatnya Bapak Ibu. Dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman Bapak Ibu. Satu cerita bagaimana seorang pendeta Bapak Ibu ketika beliau terjebak di Mesir. Ketika terjebak di Mesir, tiba-tiba ada anak kecil Bapak Ibu yang menyapa beliau dengan Assalamualaikum. Dia sapa Bapak Ibu. Pendeta itu menyapa, disapa oleh anak kecil dengan kalimat Assalamualaikum. Pendeta ini belum paham Assalamualaikum. Dia cari apa perkataan Assalamualaikum. Rupanya Assalamualaikum adalah doa kepada orang lain supaya diberikan keselamatan. Dia menemukan hari itu tidak ada agama di dunia ini yang akhlaknya, mulianya seperti mulianya orang Islam Bapak Ibu. Sampai-sampai kita doakan orang lain. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan karakter kita lama-lama menuju ke situ Bapak Ibu. Bukankah hari ini kita telah melengkapi rukun Islam, haji, yang enggak semuanya bisa lakukan itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu, kita bermohon kepada Allah supaya kita perlengkap karakter kita Bapak Ibu, seperti karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter Nabi Bapak Ibu, karakter orang yang paling bahagia Bapak Ibu. Sampai-sampai ada satu buku yang menceritakan tentang hebatnya Nabi. Yang buku itu dibaca oleh Mahatma Gandhi, tokoh Hindu. Yang ketika buku itu dibaca, dia mengatakan tidak pernah akan menemukan orang yang sebaik, semulia karakter ini. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rupanya buku itu membedah ada 3 karakter Nabi yang menjadikan kondisi Nabi orang-orang yang paling bahagia. Yang pertama, Al-Quran gambarkan. Apa kata Al-Quran? Azizun alaihi ma anaitum. Sama seperti hari ini Bapak Ibu. Kenapa kita bergerak membahagiakan orang lain? Karena kita merasa bahwa orang lain susah, kita pun susah. Azizun alaihi ma anaitum. Nabi merasa berat apa yang memberatkan umatnya. Yang kedua adalah harisun alaikum. Kalau azizun alaihi ma'anatum dalam bahasa mereka disebut dengan stand of crisis. Dan yang kedua harisun alaihi. Apa harisun alaihi? Stand of achievement. Nabi itu merasa bahagia bila orang lain bahagia. Dan yang terakhir adalah Raufur Rahim. Nabi itu adalah orang yang selalu berupaya untuk menyebarkan kasih sayangnya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan setelah kita melewati haji ini, pribadi kita semakin mendekati pribadi Nabi. Pribadi yang ingin membawa orang lain bahagia. Pribadi yang selalu ingin ceria Bapak Ibu. Kemana-mana Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sehingga dimanapun kita seperti dalam surga Bapak Ibu. Bahkan dalam surah Al-Insan Allah gambarkan tentang surga. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salam. Jadi mudah-mudahan hotel ini bagaikan surga Bapak Ibu. Kenapa? Kalau semua orang berbondong-bondong saling membahagiakan.
Ketemu dengan Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Ketemu Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji. Di mana-mana Assalamualaikum, mana Assalamualaikum, di mana-mana saling tolong-menolong. Bagaikan dalam surga. Allah gambarkan di dalam Al-Quran. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salamun salam. Ini kondisi surga Bapak Ibu. Mudah-mudahan kondisi surga di hotel lama-lama kita bawa pulang ke tanah air. Sehingga di rumah pun sudah seperti di surga. Di kampung bagaikan di surga. Di negara kita bagaikan surga. Akhirnya Indonesia yang kemarin mendapat ranking nomor 83 nilai kebahagiaan dunia pelan-pelan naik. Hari ini negara paling bahagia dunia adalah Finlandia. Bagaimana mungkin negara Finlandia yang non muslimnya banyak bisa menjadi negara bahagia? Harusnya Indonesia yang bahagia. Kenapa? Semua kita muslim, hampir semuanya muslim, dan sebagian besarnya adalah haji dan hajah. Tapi belum lagi kita kemukakan karakter-karakter kemuliaan kita Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan selama kita di Mekah, di Madinah akan terpompa saling tolong-menolong. Kemudian terpompa rasa cinta kepada orang lain. Karena dalam konsep Islam Bapak Ibu, kita hari ini nggak lagi ta'aruf Bapak Ibu. Bukankah kita sudah 2 minggu di sini? Jangan sampai kita nggak lagi mengenal, belum lagi kenal sahabat kita Bapak Ibu. Hari ini mudah-mudahan sudah naik kita ke tahapan berikutnya. Tahapan dalam konsep interaksi sosial Islam yang pertama, ta'aruf. Itu 1-2 hari Bapak Ibu kenal mengenal. Yang kedua, ta'awun. Sudah saling tolong menolong. Sudah kita rasakan hari ini. Semua orang sudah saling tolong menolong. Dan yang ketiga, konsep interaksi sosial adalah taharum. Sudah saling cinta mencintai. Terakhir Bapak Ibu yang paling hebat, mula-mula kita bisa sampai di sini. Apa? Level tertinggi yang tidak akan dimiliki oleh orang lain Bapak Ibu. Hanya orang Islam bisa miliki ini. Namanya kita rela mengorbankan diri untuk orang lain. Sampai-sampai Allah gambarkan dalam Al-Quran konsep kemuliaan orang muslim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mudah-mudahan kita sampai di sini Bapak Ibu. Kita rela mengorbankan diri kita untuk orang lain. Ini kerjanya para sahabat dulu Bapak Ibu. Yang sampai suatu malam datang sahabat ke rumah beliau, kemudian beliau tanya kepada istrinya, wahai istriku, coba lihat, adakah makanan yang bisa kita sajikan untuk tamu kita? Maka istri mengatakan, ada, tapi hanya cukup untuk kita dan anak kita saja. Kalau begitu, tidurkan anak kita. Maka anak ini pun ditidurkan. Lalu tamunya pun diberikan makan. Ketika sedang makan, beliau matikan lampu supaya tamunya enggak melihat yang punya rumah tidak ada makan. Yang tamu makan lahap sekali. Ketika sudah lahap, hidupkan lampu. Beliau tanya, kenapa mati lampu? Tidak ada pandang ini. Kenapa? Supaya tamu tidak melihat yang punya rumah tidak punya makan. Itulah kebanggaan muslim Bapak Ibu. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Ibu, sampai-sampai hari ini kita melihat munculnya satu